KZ ZVX, inner monitor dari KZ yang mengingatkan saya seperti CCA CSX, di mana mereka sama-sama menggunakan housing metal. Tapi apa suaranya lebih baik dari CSX? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Diganti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal kaset, bukan cerita lama kalau mereka selalu merilis in-ear monitor baru, mungkin setiap 2 minggu sekali mungkin. Selalu ada saja in-ear monitor baru yang hadir di jajaran in-ear monitor KZ. Salah satunya ada di hadapan kita yaitu ZVX. Nama yang cukup aneh, tapi memang KZ selalu aneh. Kalau nggak aneh berarti bukan KZ tentu saja. Dimana in-ear monitor ini menggunakan satu dynamic driver sebesar 10 mm. Dengan kabel yang juga sama seperti CCA CSX, dia juga menggunakan 0,75 mm dual pin yang detachable. Dan untuk harganya sendiri, in-ear monitor ZVX ini dipasarkan di angka 280 ribuan. Harga yang bisa dikategorikan cukup premium untuk kelas low end dari KZ single driver. Dan mereka gadang-gadang ini sebagai flagship single dynamic driver dari KZ. Sebelumnya kita juga mau thanks berat untuk Knowledge Scenic Acoustic yang telah mengirimkan in-ear monitor ini untuk dapat kita review di video kali ini. Mereka langsung kirim dari China. Jadi kalau misalnya kita sudah terpikir ongkirnya berapa, harga in-ear monitornya berapa, mereka nggak perhitungan soal itu. Dikirim aja. Baik hati mereka dan tidak sombong seperti saya. Link pembelian untuk in-ear monitor satu ini saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Selanjutnya kita bahas packaging dari KZ ZVX ini. Oke, untuk packaging dari KZ ZVX ini mirip seperti kaset-kaset pada umumnya. Boxnya didominasi warna putih, ada siluet dari gambar ZVX-nya. KZ ZVX di sini bla bla bla. Ini ada tulisan, mungkin kalau kalian mau lihat bisa pause aja. Ini adalah spesifikasinya. Kalian bisa lihat jacknya 35 0,75 mm, impedance-nya 25 ohm, cukup tinggi, sensitivitasnya 109. Ini adalah varian non-mic berwarna hitam. Oke, itu aja, kita buka langsung isi dalamnya. Sama seperti kaset-kaset lainnya, don't forget to the original intention of using a voice to enjoy music, bla 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 bla. Yes, itu salah satu statement yang saya sangat setuju banget. Ini adalah untuk kabelnya. Ini adalah air tipsnya yang berbahan foam juga. Ini untuk in-ear monitornya dan user guide as usual. Jadi kita nggak akan panjang lebar karena itu sudah sama seperti kaset-kaset sebelum-sebelumnya. Mungkin kalian juga sudah bosan kita membahas packaging kaset. Ya itu aja sih untuk packagingnya. Dan ini adalah in-ear monitornya dan juga kabel generik dari kaset-kaset entry level atau budget pada umumnya. That's it. Untuk packaging dari KZ ZVX ini kami berikan skor B aja sih. Ya, kita bilang kelengkapannya ya standar seperti kaset-kaset lainnya, kabelnya generik. Cuma air tipsnya ini adalah air tips foam, jadi bukan air tips silikon seperti kaset-kaset atau CCA biasanya. Ini menggunakan foam juga seperti halnya PR1 Pro kemarin. Jadi itu salah satu yang beda dari kaset pada umumnya. Ya, bisa saya kategorikan packagingnya boring sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari KZ ZVX ini. Oke, untuk build quality dari KZ ZVX ini dia memiliki build yang berbeda dari kaset-kaset pada umumnya, di mana dia menggunakan full metal CNC housing. Jadi kalian bisa dengar di sini, housing dalamnya pun berbahan metal. Jadi sama seperti faceplate-nya, housing dalamnya pun berbahan metal solid. Dan terdapat satu fan hole di bagian sini. Yes, di dekat nozzle ada satu fan hole di sini. Sedangkan kalau kita ke bagian nozzle-nya ini bisa dikategorikan nozzle berukuran sedang, mungkin sekitar 4,5 mm ke atas, dan sudah ada filternya. Kalian bisa lihat sudah ada filternya di sini. Bahan nozzle-nya berbahan sama seperti bahan housing-nya, yaitu berbahan metal. Sedangkan untuk faceplate-nya kita lihat ke bagian depan. Ini faceplate-nya keren banget. Dia memberikan kesan yang futuristik dan juga misterius berwarna hitam seperti ini. Di sini ada fan hole juga, 3 fan hole di sini. Dan ini bolong ya, di bagian atas ini bolong, keren banget. Seperti CSX sih, tapi di sini kesannya lebih kaku aja desainnya. Di sini ada tulisan apa ini? KZ Acoustic dan Dynamic Tech. Yes, Dynamic Tech, sorry.
Untuk kabelnya sendiri, kalau kita ke bagian kabel, kabelnya adalah dual pin 0,75 mm seperti biasanya. Sudah ada air hook yang preform juga. Ini kabelnya yang generik dari KZ, tidak ada chin slider, ada splitter berbahan plastik seperti ini. Dual line di bagian bawah dan juga 3,5 mm L-shape gold plated seperti ini. Secara build quality, kaset ZVX ini kami berikan skor A-. Ini adalah salah satu build quality yang super banget, terutama ban housingnya full metal. Bahkan sampai ke nozzle-nozzlenya pun full metal. Jadi itu salah satu poin plus di mana memang saya suka in-ear monitor yang dengan build metal ataupun kayu yang eksotik. Jadi kalau buildnya metal saya sudah tidak banyak komplain lagi, super. Selanjutnya kita bahas fitting dari ZVX ini. Ukuran housing dari ZVX ini bisa dikategorikan ukuran yang sedang, di mana dia menggunakan single dynamic driver, jadi ya memang tidak besar-besar, super besar-besar banget. Selain itu juga ada bolongan, jadi ada bolongan di bagian housing dalam dan juga faceplate-nya. Jadi ada bolongan seperti ini, di mana di sini kita menggunakan AirTips M dari bawaan KZ ZVX, dan makanya sendiri adalah over ear, regular fit seperti biasa. Untuk kekedapan dan grip, mengingatkan saya seperti CSX, dia bukan tipe yang super snack banget. Kekedapannya oke aja, gripnya menurut saya agak sedikit kurang. Ya walaupun bukan yang buruk, tapi memang bukan yang seal atau yang duduk dengan dengan tight, dengan ketat di telinga kalian. Untuk ergonomisnya saat pemakaian seperti ini tidak ada masalah sama sekali, tidak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu juga di in-ear monitor satu ini. So far sih nyaman-nyaman aja, mungkin sedikit nitpicking, ini housingnya cukup berat, tapi bukan sampai rana yang super mengganggu banget seperti halnya L-Conic, itu sampai rana yang cukup mengganggu, tapi kalau ini masih dalam toleransi yang berbobot lah. Dan secara fitting kami berikan skor B untuk kaset ZVX1 ini. Mungkin kalau saya harus nitpicking, sekali lagi saya nggak terlalu suka AirTips foam seperti ini, karena memang gampang sekali lengket untuk kotoran telinganya atau nanas-nanasnya di sini. Selain itu juga gampang rusak untuk jangka waktu pemakaian panjang dibandingkan silikon, dan juga pakainya ribet, harus di squeeze dulu untuk dipakai. Itu PR banget untuk saya pribadi, dan saya nggak terlalu doyan untuk foam. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Pendekatan suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan mild V-shape atau bisa dikategorikan juga harman-harmanan dengan emphasize di bagian mid-high-nya. Dan in-ear monitor satu ini aman untuk di-drive menggunakan smartphone kalian sekalipun. Untuk bass-nya di sini bisa dikategorikan bass yang cukup nampol, bass yang memiliki impact yang besar, dan punch yang cukup fun. Dan tentu saja termasuk tipe yang cukup fun banget bass-nya di ZVX ini, dimana bass-nya juga cukup bersih dan rapi. Tapi untuk lagu-lagu yang cepat, mungkin untuk metalan agak sedikit keteteran karena memang decay-nya ini agak sedikit lambat di sini. Bassnya termasuk bass yang cukup versatile untuk semua jenis lagu menurut saya. Yang umum-umum ya, yang bassnya umum-umum cukup oke lah. Tapi kalau memang bassnya terlalu cepat mungkin agak keteteran. Untuk bass head sih yang pasti masuk aja di in-ear monitor satu ini. Untuk bagian midnya di sini bisa dikategorikan neutral dengan sentuhan warmer body dikit, terutama di bagian male vokalnya ini terkesan smooth dan sedikit tebal, namun artikulasinya di in-ear monitor satu ini cukup jelas dan tidak mendem sama sekali. Sedangkan female vokalnya ini terkesan sedikit netral dan agak dry dikit, agak kering dikit, agak sedikit forward juga, terlalu forward bahkan untuk selera pribadi saya. Ada sedikit nyerempet-nyerempet shouty juga di volume-volume besar. Itu perlu kalian perhatikan juga kalau kalian sensitif. Selain itu presentasi instrumennya agak laid back jika dibandingkan dengan vokalnya, terutama female vokalnya yang memang lebih forward. Untuk treble-nya ini termasuk treble yang cukup sopan, tekstur stringnya masih dapat dan sedikit di smoothing di bagian atasnya. Masih dalam konteks yang terkontrol untuk bagian treble-nya. Tidak terkesan super agresif atau super dark banget di in-ear monitor satu ini. Detailnya pun oke, sibilance-nya pun cukup aman di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan ZVX ini kami berikan skor B+ untuk tonalitasnya. Cukup decent dan cukup unik ke tonalitasnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan hot and cold. Bawahnya itu jadi dari mid ke bagian bassnya itu cukup warm, dan mid high ke bagian atasnya itu cukup cold. Jadi itu sedikit mixed feeling di situ.
Untuk bagian timbernya sendiri dari in-ear monitor 1 ini, timbernya bisa dikategorikan oke, walaupun tuningannya ini agak sedikit unik. Untuk soundstage-nya dari in-ear monitor 1 ini mungkin salah satu kelemahan dari in-ear monitor 1 ini. Soundstage-nya terasa 2D aja, jadi dia terasa cukup lebar, depth-nya flat banget, dan juga tingginya biasa aja. Jadi ya bukan ini monitor yang spesial terutama bagian soundstage-nya. Untuk detailnya sendiri dari monitor 1 ini bisa disajikan dengan cukup baik untuk kelas harganya untuk entry level, tapi bukan yang support banget atau super detail banget sih. Untuk clarity-nya dari monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup baik. Separasi imaging dan positioning, separasinya dalam memisahkan instrumen dan vokal ataupun instrumen dan instrumen cukup baik di monitor 1 ini. Imagingnya kurang karena memang tidak ada kesan depth-nya itu mengganggu, jadi tidak ada terkesan layering-layering yang terasa di sini. Dan juga untuk positioning-nya menurut saya ya 2D aja, dan ya cukup pinpoint walaupun 2D aja. Dan secara umum kami berikan skor B aja untuk teknikalitas dari monitor 1 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari KZ ZVX ini. Cons yang pertama yaitu soundstage. Soundstage-nya memang terlalu 2D. Menurut saya itu salah satu cons yang mengganggu. Kalau memang kalian suka dengan in-ear monitor teknikal yang mencari suara yang megah dan 3D, in-ear monitor ini bukan untuk kalian. Yang kedua yaitu packaging-nya tolong bos. Ya saya nggak bisa banyak komen soal ini. Mungkin kalian aja komen di kolom komentar di bawah ya. Untuk pro-nya dari in-ear monitor 1 ini, yang pertama build quality-nya build like a tank. Yes, build quality-nya all metal, ini kalian harus tiru untuk semua produsen-produsen di luaran sana. Karena saya suka dengan bahan metal. Itu adalah fetish baru saya. Pro yang kedua yaitu tonalnya cukup decent, cukup layak untuk kelas harga entry level atau harga under 300 ribuan di in-ear monitor 1 ini. Untuk value for money-nya dari KZ ZVX ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Kesimpulan, kaset ZVX ini hadir sebagai in-ear monitor kaset yang bisa saya kategorikan masuk pada kategori rata-rata. Tidak seperti in-ear monitor kaset yang dulu-dulu yang memang rata-rata bawah. Sekarang ya paling jelek mereka rata-rata aja sih, tapi tidak sampai jelek-jelek banget sih. In-ear monitor yang termasuk rata-rata oke, walaupun kita bilang teknikalitasnya not the best, tapi tonalnya cukup decent untuk kelas harganya. Demikian cerita saya mengenai kaset ZVX ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar kaset ZVX ini, feel free juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!